Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayat 27 Surat Al-Maidah. Ayat ini sebenarnya masih terkait dengan kasus orang-orang Yahudi, khususnya yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi membacakan tentang kisah mereka di zaman dahulu, kaum Yahudi sendiri, Nabi diperintahkan oleh Allah membacakan kisah lagi yang lebih jauh dari itu, yaitu kisah dua putra Nabi Adam. Ini sangat terkait dengan kondisi orang-orang Yahudi. Memang dari dulu dan saat dihadapi oleh Nabi dan sampai saat sekarang, di mana orang-orang Yahudi itu suka melakukan tindak-tindak kekerasan yang disebabkan karena hasad dan dengki. Karena itulah maka di sini juga Nabi diperintahkan untuk membacakan atau untuk menyampaikan kisah dua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Disebutkan dalam banyak tafsir nama dua putra Nabi Adam ini adalah Qabil dan Habil, di mana keduanya ini diperintahkan untuk mempersembahkan sebuah kebajikan, korban, yang tentu itu dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pendekatan kepada Allah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu korban itu hendaknya ya dilakukan dengan niat yang ikhlas, cara yang terbaik, dan kondisi yang dikorbankan pun juga yang baik. Maka disebutkan bahwa Allah menerima salah satu dari korban dua putra Nabi Adam itu, yaitu yang diterima dari Habil, diterima korbannya. Wallahu alam bagaimana mereka tahu korbannya ini diterima. Ada yang menyebutkan datang api dari atas langit lalu kemudian membawa korban itu, membakarnya, dan itu sebagai tanda diterimanya korban. Tapi yang jelas, yang penting mereka diberi tanda korban itu diterima. Dan apa bentuknya di sini tidak dijelaskan. Disebutkan dalam bentuk naqirah, kurban, pokoknya kurban. Berarti enggak terlalu penting apa materialnya, materi kurbannya. Ada yang menyebutkan binatang ternak, ada yang menyebutkan hasil pertaniannya, dan seterusnya. Yang penting adalah merupakan bentuk kurban dan salah satu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lainnya tidak diterima, dibiarkan. Tidak ada tanda-tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kurban yang dipersembahkan oleh Qabil. Maka melihat kondisi yang seperti itu, Qabil rupanya marah dan emosi karena kurbannya tidak diterima, sementara kurban saudaranya diterima. Maka dia emosi, sakit hati, dengki, lalu dia mengatakan, sungguh aku akan membunuhmu. Habil dengan tenang menjawab dan menjelaskan bahwa persoalan kurban itu diterima atau tidak bukanlah wewenang manusia, tetapi semata-mata wewenang Allah Subhanahu wa taala. Dan patokannya
kurban itu diterima atau tidak bukan persoalan siapa yang berkorban, tetapi sesungguhnya adalah sifat dari yang berkorban itu, di mana kurban itu hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang bertakwa. Sebagai bentuk nasihat dan penyadaran diri agar semua memasrahkan diri kepada Allah dan berusaha untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Dari ayat ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang pertama, pentingnya berdakwah, mendidik, memberikan pelajaran dengan menyampaikan dalam bentuk kisah. Dalam bentuk kisah. Karena memang kisah itu tidak cukup mengena di dalam hati yang mendengarnya. Dan kisah itu sebuah bentuk ungkapan atau narasi yang mencerminkan kondisi kehidupan yang real sehingga mudah untuk diterima tanpa banyak pemikiran-pemikiran. Dan itulah maka dalam berdakwah, dalam mengajar itu penting dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, mudah diterima. Gak usah pakai bahasa-bahasa yang jelimet, filsafat ini dan seterusnya. Memang kadang-kadang ada orang itu yang suka membuat sesuatu yang mudah jadi sulit dimengerti. Ya kan? Apalagi kalau kuliah sudah tinggi, kayaknya ngomong itu kalau nggak susah dimengerti, nggak dianggap ngomong kurang percaya diri. Gitu. Tapi Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Sampaikan saja dengan bahasa-bahasa yang mudah. Seharusnya yang sulit dipermudah, yang mudah ya alhamdulillah tambah dipermudah. Bukan yang sulit dipersulit, yang mudah dipersulit, jadi semakin tambah bulat gitu. Dan itulah pentingnya seorang itu menyampaikan sesuatu dengan kemudahan. Tetapi syarat kedua, kisah itu hendaknya bil haqq. Nah, ini nggak asal, nggak asal kisah, tapi kisahnya bil haqq, bukan mengada-ngada, bukan yang fiksi, memang yang sungguh-sungguh, gitu. Memang biasanya sering kebalik juga, orang suka membuat kisah, tapi kisahnya itu aneh, ngada-ngada, tidak punya sumber. Ini nggak boleh juga, makanya dipesankan bil haqq. Nah, guru pengajar itu memang dua sifatnya. Sifatnya itu dua. Bahasanya gampang, tapi benar gitu. Kebanyakan orang ada juga yang bahasanya gampang, tapi nggak benar gitu. Itu yang susah itu. Maka mubaligh, benar mubaligh itu harus faqih. Faqih juga harus mubaligh. Karena ada orang yang punya ilmu, tapi nyampaikannya itu susah sekali. Orang susah sekali, susah dimengerti. Pinter dia, tapi susah dimengerti. Ini nggak cocok juga. Ada orang yang gampang nyampaikan, tapi sayang nggak punya landasan ilmu sehingga sering isinya itu mengada-ngada. Gitu. Ini nggak boleh juga. Maka orang itu harus punya sifat mubaligh sekaligus alim. Alim mubaligh juga. Berikutnya, yang ketiga, bahayanya hasad. Bahayanya hasad dan dengki. Memang luar biasa ini. Dan ini ternyata dosa manusia pertama setelah persoalan makan. Dosa manusia pertama kan soal makan, nafsu. Sudah banyak tetapi masih juga mau nyoba yang aneh. Nah, yang kedua ini dosa yang dilakukan oleh anak Adam itu hasad dan dengki. Padahal sebenarnya kan enak saja, orang masing-masing punya haknya, punya tanggung jawabnya. Tapi ternyata ada muncul penyakit hasad. Dan ternyata penyakit hasad ini kalau sudah membesar,
itu luar biasa. Ya, sampai ujungnya pembunuhan. Pelanggaran yang sangat besar. Dan ini bisa menghapus, yaitulah seluruh amal kebaikan. Maka disebutkan di dalam hadis, iyyakum wal hasad. Jauhi penyakit hasad. Ketika masih kecil langsung dikendalikan. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Karena sesungguhnya hasad itu bisa menghabiskan kebaikan sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Api itu ya memang sebenarnya bagus, tidak ada masalah kan? Api itu sangat bermanfaat ketika masih kecil atau terkendali sesuai dengan kebutuhannya kan. Tapi kalau tidak terkendali ya habis semuanya dan merusak kehidupan. Sebenarnya hasad begitu juga. Hasad itu dalam batas-batas tertentu ya positif. Karena dengan itu maka kemudian ada semangat dalam hidup. Maka pelajaran berikutnya pentingnya mengendalikan amarah, ghadab itu. Maka disebutkan la taghdab, jangan kamu marah. Karena marah itu ujungnya akan berbuah kekerasan. Dan kekerasan mulai dari yang kecil sampai yang besar ya sangat berbahaya. Oleh karena itu kekerasan hendaknya betul-betul dihindari. Apalagi dalam kondisi marah. Dan marah harus dikendalikan. Berdiri, duduk, ya kan? Harus tahu saya ini sedang marah atau ini. Kalau sedang marah hendaknya kemudian cari solusi supaya marahnya tidak bertambah. Jadi orang itu bukan nggak boleh marah, tapi yang penting bisa mengendalikan marahnya. Duduk, tidur, atau ya pergi. Kalau kira-kira kita menghadapi seseorang itu kok membuat kita sangat marah, udah balik saja, nggak usah berhadapan. Lebih baik tidak bertemu daripada bertemu dia marah. Lebih baik balik ke muka. Cara mengendalikan marah. Atau berwudu, kemudian sholat. Berikutnya, kita mendapatkan pelajaran pentingnya berkorban. Pentingnya berkorban. Melakukan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya sholat itu termasuk korban juga itu. Karena itu media, sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk kemudian infak, sedekah. Termasuk juga kemudian ada syariat secara khusus yaitu kurban. Itu penting karena memang kita dalam kehidupan di dunia ini adalah berjuang dan tidak mungkin orang itu berjuang tanpa pengorbanan. Berikutnya perlu diketahui bahwa kebaikan atau korban itu hanya diterima oleh Allah bila ada landasan ketakwaan. Ini kaidah. Bila ada landasan ketakwaan. Yang melakukan pertama orang yang bertakwa. Yang melakukan itu orang yang bertakwa. Yang kedua itu dilakukan memang atas dasar ketakwaan kepada Allah. Ini kaidah. Hari ini ada orang mengatakan yang penting baik. Tidak yang penting baik. Pertama, yang melakukan itu harus orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa nggak diterima oleh Allah. Mau bikin lampu apapun, ya kalau dia bukan termasuk orang yang bertakwa nggak diterima oleh Allah. Dan tidak mungkin yang tidak ikut Nabi Muhammad lalu dibilang bertakwa. Di sini kan. Maka waspada. Ada orang yang mengatakan masa, jadi dalilnya itu hanya masa, perasaan. Masa orang yang sudah membuat list apa lampu begini itu kemudian nanti masuk neraka. Nah, itu hanya perasaan kok. Dalil kok perasaan itu gimana? Dalil itu kan bukan perasaan. Yang menentukan kan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi bukti yang sangat nyata bahwa yang diterima oleh Allah itu hanya dari orang yang bertakwa.
Oleh karena itu, hendaknya kita mempersiapkan diri menjadi orang yang bertakwa, baru yang kita lakukan, lalu kemudian atas dasar takwa, dan baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan dari orang yang bertakwa, tidak diterima. Karena itu disebutkan di sini jelas, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Orangnya bertakwa dan pengorbanannya dilandasi dengan ketakwaan. Karena itu dipesankan juga haji sekalipun itu adalah modalnya takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan semuanya kita dalam hidup, termasuk mengajar, termasuk hidup berumah tangga, hidup berumah tangga, melakukan apapun, kita sebagai pegawai, sebagai ini, sebagai itu tidak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak bertakwa dan tidak kita lakukan atas dasar ketakwaan. Dan di antara ketakwaan maksudnya adalah keikhlasan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waspada semuanya. Jangan sampai kerja kita, amal kita, saya sebut kerja ya, karena seringkali kalau kerja dengan amal itu beda. Padahal sama. Amal itu bahasa Arab, kerja bahasa Indonesia. Sama itu. Amal dengan kerja itu sama. Amal itu bahasa Arab, kerja bahasa Indonesia. Maka jangan sampai kerja kita sia-sia. Kerja kita sia-sia. Karena apa? Yang dinilai oleh Allah dalam kehidupan ini adalah kerja kita. Bahasa Arabnya amal kita. Kerja kita ini dinilai oleh Allah. Mau jadi apapun kita. Di situ. I'malu. Maka Allah kata, i'malu, beramal artinya kerjalah. Kerjalah. Nanti akan dilihat kerja itu diterima atau tidak. Dan jelas yang diterima dari orang yang bertakwa dan atas landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut. Karena itu jangan terpesona orang dengan hasil kerja yang sudah didapat di dunia. Gitu. Ingat, hasil yang didapat di dunia dari kerja yang dilakukan jangan membuat ketakwaan bergeser. Itu anggap saja sebagai DP yang semakin memperkuat ketakwaan dan semakin memperkuat kita beramal semata-mata karena Allah. Gitu. Termasuk andaikan DP nggak didapat, gitu. Jangan sampai mengurungkan kita jadi tidak melakukan kebaikan, gitu. Justru hendaknya memperbaiki diri dan terus meningkatkan kualitas kerja. Gitu. Kan banyak orang itu yang sangat tergantung dengan kehidupan dunia. Maka disebutkan di dalam ayat-ayat tentang haji itu, memang ada orang yang jadi orientasinya itu hanya dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, titik dia hanya minta dunia dikasih oleh Allah. Maka waspada kalau ada orang yang dikasih di dunia itu bisa nggak dikasih di akhirat, itu kan rugi. Kalau sampai di dunia dapat tapi nanti di akhirat nggak dapat. Berikutnya, ayat ini juga menunjukkan bahwa dalam beribadah termasuk berkorban itu yang sangat penting adalah kualitas, tidak semata-mata kuantitas. An-naw ahammu minal kam. Kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Sudah kuantitasnya kecil, ikhlasnya enggak lagi, payah. Sudah dikit, enggak berkualitas. Yang bagus adalah banyak dan berkualitas. Atau orientasi adalah orientasi kualitas. Oleh karena itu jangan disia-siakan amalan kecil yang berkualitas. Karena amalan kecil berkualitas menjadi sangat besar. Sebaliknya bisa terjadi amalan besar tapi tidak berkualitas. Maka itu bisa menjadi sangat kecil. Gitu. Berikutnya, ya, awal kejahatan besar sering dari hati yang kotor.
maka waspada dengan kondisi hati kita. Kalau ada sesuatu yang kotor, segera dibersihkan. Dan itu pentingnya selalu membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sikap orang yang bertakwa itu tenang. Sikap orang yang bertakwa itu tenang. Habil tenang. Padahal diancam, aku akan membunuh. Tapi dia tetap dengan tenang, sempat mengucapkan ucapan yang sangat baik. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan lembut dan Allah itu menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi emosi tidak dibalas dengan emosi. Sifat orang yang bertakwa itu jangan membalas emosi dengan emosi, jangan membalas kemarahan dengan kemarahan.